Bahwa pernah merasa diri ini tidak ada artinya. Pernah, ya. Apa yang kita harapkan tidak tercapai, gitu ya. Yang kita cita-citakan, yang kita inginkan tidak tercapai. Sementara orang lain kok berjalan begitu mudahnya menggapai ini, menggapai itu, lalu kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain, lalu kita putus asa. Akhirnya sampai kepada penolakan diri, tidak menerima diri. Nah, ketika kita sampai kepada titik di mana kita tidak menerima diri, maka kita merasa tidak berharga. Kita merasa kita jatuh dalam keterpurukan karena ya apalah artinya hidup ini untuk saya yang gagal, yang tidak mencapai apa yang saya inginkan. Saya pernah mengalami begini ya, waktu masih masa frater, saya tidak merasa bahwa inilah panggilan yang Tuhan berikan kepada saya. Lalu saya melihat yang di luar, jalan hidup orang yang di luar, lalu saya merasa lebih baik hidup di luar. Lalu karena fokusnya keluar, lalu saya tidak lagi serius mengolah diri, panggilan saya, hidup doa saya, studi saya. Jadi akhirnya terpecah diri saya. Saya sementara masih ada di dalam seminari, tetapi otak saya, pikiran saya ada di luar. Nah, orang hidup kalau kayak begini kan capek, letih, lalu terpuruk, lalu merasa tidak berharga, sampai pada keputusan pada diri, lebih baik ya udah saya berhenti saja. Jadi berhenti itu bukan karena sudah menemukan jalannya, tetapi berhenti karena terpuruk dan putus asa. Maka berhenti di sini dalam arti negatif, ya. Orang bisa menjalani panggilan hidup dan menemukan sesuatu untuk yang baru, itu bagus. Tapi kalau orang belum pasti dengan itu lalu meminta berhenti, ini gambaran negatif terhadap diri yang belum mampu menemukan kekuatan atau belum mampu keluar dari masalah yang dihadapi. Saya ketemu pembimbing saya bercerita, lalu diberi waktu. Nah, pembimbing meminta saya memberi waktu untuk saya dengan tenang refleksi. Ya, waktu itu saya ingat. Maka itu artinya kembali ke dalam diri, melihat seluruh perjalanan yang telah dilewati. Ya, mulai masa kanak-kanak, siapa yang suruh Anda masuk dalam hidup membiara untuk menjadi imam? Siapa sih? Apakah itu kemauan orang tua, ataukah suruhan siapa, ataukah memang itu gerak hatimu sendiri? Artinya kembali menemukan getar-getar itu, perjalanan itu yang sudah dilewati sekian tahun, lalu masuk ke dalam keheningan batin dengan jujur dalam doa, lalu merefleksikan kembali dengan tenang, sehingga bisa mengambil keputusan dengan batin yang damai, dengan batin yang tenang. Kalau kita dengan batin yang kacau, suasana tidak bahagia, putus asa, keputusan itu pasti salah, ya, pasti ngawur, ya. Maka dalam keadaan batin lebih tenang, lebih damai, lalu saya ingat itu di hari terakhir sebelum saya ketemu untuk menyatakan isi hati, saya pergi ke itu Pratista, duduk di katakombe, lalu saya berdoa, Tuhan mau apa, saya siap saja. Lalu ada salib
gitu, ada salib di katakombe itu, di bawah yang tidak ada lengan. Kan bawahnya ada tulisan kamulah lengan Kristus atau lenganku gitulah. Nah, saya kira itu jawabannya untuk saya. Berarti harus terus. Jadi ya udah, saya pulang dan saya dengan hati yang lega, damai, senang. Lalu saya berkata kepada pimpinan saya, Pastor, saya dengan senang hati mau melanjutkan perjalanan panggilan saya. Karena doa-doa yang sudah mulai kering, tidak teratur lagi, sehingga makin berjarak gitu ya. Kehidupan rohani tidak dipupuk, lalu saya merasa tidak mendapat siraman rohani yang kuat, yang selama ini saya pelihara dengan baik, lalu itu semua mengering, seperti musim kemarau. Nah, kalau begitu musim kemarau, lalu kalau di dalam, maka energi kita kan teralih. Energi pandangan saya melihat, mencari di mana yang bisa memberi saya sesuatu yang lain. Maka ya saya melihat keluar, dan kayaknya mungkin harus di luar, lebih baik menjalani hidup di luar. Pada titik itu gitu kan. Jadi keputusan karena merasa gagal di sini, merasa kering di sini, lalu ya tanpa pikir panjang, refleksi panjang, ya melihat yang di sana lebih baik gitu kan. Dan ini kadang-kadang inilah kekuatan kerjanya si jahat juga demikian. Dia bisa membuat kita, kita dalam keadaan seperti demikian, gampang sekali gitu kan. Orang dalam keadaan kering, orang dalam keadaan rohani lagi tidak damai, tidak tenang. Nah, itulah masuknya si kekuatan si jahat. Lalu dia bilang, di sana lebih bagus, sini lebih bagus. Nah, itulah orang biasanya terseret ke sana. Kerja si jahat itu bisa datang dalam berbagai macam bentuk. Bisa dia frontal gitu ya, langsung menghantam jiwa kita. Tetapi bisa juga dia secara halus, ya. Roh jahat itu bisa pura-pura, ya. Dia bisa pura-pura baik. Dia beritahu kamu harusnya begini, tetapi kadang secara pelan-pelan menyeret kita ke jurang gitu ya. Jadi itu kerja si jahat itu sedemikian. Namanya juga si jahat dengan banyak tipu muslihat ya. Jadi kalau kita tidak ada discernment, artinya kesempatan waktu di mana kita mengolah diri, melihat gerak roh, apakah ini roh baik ataukah ini roh tidak baik. Kalau kita ikut itu, kita tidak salah. Dalam keadaan terpuruk apapun, saya minta supaya Roh Kudus menerangi saya, sehingga saya mampu membedakan roh baik dan roh tidak baik. Kalau tidak, maka saya tidak bertumbuh. Ya, mengikuti roh tidak baik, ya kita semakin kerdil, semakin kecil, lalu kita hilang dari rahmat Tuhan yang begitu berlimpah. Sementara kalau kita ikut roh baik, dalam keterbukaan hati, kejujuran, pemberian diri, maka roh ini akan mengantar kita kepada pertumbuhan secara rohani yang lebih baik dalam iman kita, dalam pengharapan kita, dalam kasih kita. Santo Ignatius sangat baik membantu kita umat Kristiani supaya dalam
hidup kita setiap hari, pengalaman suka, duka, apapun yang kita alami dalam hidup kita, jangan lupa untuk selalu melakukan discernment, artinya membedakan, meminta terang rahmat Tuhan supaya kita mampu membedakan gerak roh apa yang membimbing kita saat ini dalam hidup. Jangan sampai kita hanyut terlalu jauh dan tenggelam ataukah jatuh ke jurang oleh karena roh jahat yang menggiring kita.